warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswiku sekalian. Semangat pagi ya, walaupun kita belum pernah tatap muka, tidak masalah, kita tetap semangat ya. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait Islam transnasional. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas macam-macam gerakan Islam transnasional yang ada di Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudahkan dalam proses pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, macam-macam gerakan transnasional yang ada di Indonesia itu di dalam buku pendidikan kemuhammadiyahan itu ada 3 ya. Yang pertama itu gerakan tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin, kalau singkatannya itu IM. Kemudian ada Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kemudian ada Jamaah Tabligh atau JT. Nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Oke, kita bahas tentang gerakan tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin atau IM. Nah, IM atau Ikhwanul Muslimin itu didirikan di Mesir pada bulan Maret tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Nah, tujuan dari Ikhwanul Muslimin itu adalah membentuk dan menjalin ikatan persaudaraan antara sesama muslim di bawah penerapan hukum-hukum Islam dalam sebuah daulah Islamiyah dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, dalam mewujudkan tujuan itu Ikhwanul Muslimin itu melakukan bimbingan terhadap pribadi, keluarga, ataupun masyarakat, sehingga berusaha menegakkan kembali kekhalifahan. Nah, sistem kekhalifahan ini dimaksudkan untuk menyatukan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, khususnya di dunia, untuk menegakkan syariah dengan jalan dakwah. Nah, kemudian gerakan ini atau gerakan Ikhwanul Muslimin itu memiliki pengaruh dalam memunculkan gerakan-gerakan Islam lainnya di seluruh dunia yang tidak memisahkan persoalan antara agama dan politik. Ya, selain itu, gerakan ini juga berkembang ke berbagai negara, sekalipun sempat dilarang untuk dikembangkan di negaranya sendiri, yaitu Mesir. Nah, jaringan gerakan Ikhwanul Muslimin itu seperti ada di Mesir, kemudian Iran, Irak, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika terjadi reformasi pada tahun 1998 itu para aktivis gerakan Ikhwanul Muslimin mendirikan sebuah partai politik, ya, partai politik yang diberi nama Partai Keadilan. Nah, pada tahun 2004 Partai Keadilan atau PK berubah menjadi Partai Keadilan Sosial atau Partai Keadilan Sejahtera atau singkatan dari PKS. Dan hingga sekarang masih ada ya PKS ya. Nah, kemudian PKS itu menjadikan tarbiyah sebagai bentuk pembinaan perekrutan anggotanya. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah gerakan Ikhwanul Muslimin atau tarbiyah itu tidak bisa dilepaskan dari PKS. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian gerakan tarbiyah ini atau Ikhwanul Muslimin yang dikembangkan oleh PKS itu pada awalnya itu menjadi atau tidak masalah bagi persyarikatan kita Muhammadiyah. Tetapi dalam realisasinya itu gerakan tersebut banyak menggunakan fasilitas Muhammadiyah maupun Aisyah. Nah, fasilitas itu digunakan itu untuk apa? Untuk melaksanakan tujuan dari Ikhwanul Muslimin ya atau gerakan tarbiyah tersebut. Nah, hal ini itu mendorong dari pimpinan pusat Muhammadiyah khususnya Aisyah itu merasa keberatan
ya, karena PKS adalah sebuah partai politik yang sifatnya adalah pada kekuasaan, sehingga Muhammadiyah khususnya pimpinan pusat itu mengingatkan kepada seluruh jajaran yang ada di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat ranting itu untuk tidak memberikan izin amal usahanya atau fasilitas dari Muhammadiyah digunakan sebagai tempat kegiatan partai politik, karena sejatinya Muhammadiyah adalah gerakan sosial, ya, bukan politik praktis. Nah, itu terkait gerakan tarbiyah atau gerakan Ikhwanul Muslimin. Oke, selanjutnya kita membahas poin yang kedua atau gerakan yang kedua, yaitu Hizbut Tahrir atau HTI. Nah, kita kan pasti sudah ya melihat atau menonton di TV-TV tentang pelarangan HTI. Mungkin kalian belum tahu apa sih itu HTI, ya, dari mana sih HTI. Nah, pada poin yang kedua ini kita sedikit bahas tentang HTI. Nah, HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah cabang dari Hizbut Tahrir yang ada di Yordania. Nah, Yordania itu adalah pusatnya HTI, ya. Hizbut Tahrir atau HTI ini gerakan yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, ya, seorang aktivis hakim sekaligus guru di Palestina, ya. Kemudian kalau dilihat dari tujuan dari mereka atau tujuan dari Hizbut Tahrir itu tegaknya kehidupan Islami dengan terlebih dahulu mendirikan negara Islam. Ya, saya ulangi, tujuan dari Hizbut Tahrir itu tegaknya kehidupan Islami dengan terlebih dahulu mendirikan negara Islam. Artinya mereka itu ingin sekali mendirikan negara Islam, ya. Kemudian kalau secara bahasa Hizbut Tahrir itu artinya pembebasan, ya. Secara bahasa Hizbut Tahrir itu artinya pembebasan. Sedangkan secara istilah Hizbut Tahrir itu merupakan partai politik yang menghendaki adanya kemerdekaan atau pembebasan masyarakat dari adanya dampak buruk budaya Barat, kemudian budaya moral masyarakat itu mulai menurun, kemudian akhlaknya juga ikut menurun dari khususnya untuk umat Muslim. Nah, untuk mengurangi atau meminimalisir dari pengaruh budaya Barat, nah maka berdirilah Hizbut Tahrir, ya. Nah, Hizbut Tahrir itu gerakannya itu pelan tapi pasti itu sudah menyebar di mana-mana. Ada di Malaysia, ada Indonesia juga ada, kemudian di Eropa juga ada, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian jaringan Hizbut Tahrir itu Iran ada, kemudian di Palestina, di Pakistan, terus di Mesir, ya, di Arab Saudi, Thailand, Filipina itu ada, ya. Kalau di Indonesia itu sendiri itu menjadi organisasi terlarang, ya, atau harus dibubarkan, ya. Karena HTI itu prinsipnya tujuannya itu ingin mendirikan negara Islam, seperti itu. Nah, menurut Hizbut Tahrir, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tugas negara. Nah, sehingga sudah wajib hukumnya mendirikan negara Islam, tidak terkecuali Indonesia. Nah, pemikiran HTI seperti demikian itu berbeda dengan Muhammadiyah. Sebab kalau di Muhammadiyah itu mengindahkan skala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang sah adalah bagian dari sifat kepribadiannya. Jadi antara HTI dan Muhammadiyah itu berbeda. Kalau HTI, gerakan amar ma'ruf nahi munkarnya itu merupakan tugas negara, yang artinya negara itu harus negara Islam. Sedangkan kalau Muhammadiyah itu menghormati atau mengindahkan skala hukum, ya, mengindahkan skala hukum itu undang-undangnya itu mengindahkan skala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Itu sudah menjadi dari sifat kepribadian Muhammadiyah. Nah,
Selain itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu juga ikut berpartisipasi dalam merumuskan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Nah, Muhammadiyah itu ikut atau bahasa lainnya itu berkeringat ya dalam memidani atau melaksanakan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagi Muhammadiyah, negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah, sehingga tidak pantas jika ada pihak-pihak yang lain itu menggantinya menjadi negara Islam. Ya, sekali lagi Muhammadiyah itu negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Oke. Selanjutnya poin yang ketiga atau pembahasan atau gerakan yang ketiga, gerakan transnasional yang ketiga yaitu Jamaah Tabligh atau JT ya. Jamaah Tabligh itu merupakan gerakan non politik ya. Nah, gerakan non politik atau Jamaah Tabligh itu didirikan oleh Maulana Syekh Muhammad Ilyas Handalawi di India pada tahun 1920. Nah, gerakan ini awalnya itu menyeru untuk menyelamatkan umat Islam di India dari kristenisasi. Ya, jadi pada saat itu di India itu banyak sekali kristenisasi. Makanya dari itu hadirlah Jamaah Tabligh. Ya, tujuannya itu untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Muslim dari kristenisasi. Nah, kemudian Jamaah Tabligh itu berdakwah itu dengan cara damai dan memilih untuk tidak terjun kepada urusan politik. Ya, jadi Jamaah Tabligh itu fokus di dakwah ya, tidak fokus di politik. Ya, kemudian Jamaah Tabligh itu menggunakan dua metode. Metode yang pertama itu adalah al-khuruj yang artinya keluar melakukan dakwah dengan peralatan hidup yang sederhana. Nah, kita pasti sering ya melihat seorang dari rumah ke rumah ya, itu salah satunya itu mungkin dari gerakan Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu metodenya itu tadi metode al-khuruj, yaitu keluar melakukan dakwah dengan peralatan hidup yang sederhana atau apa adanya ya. Metode yang kedua itu jaulah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan berkunjung ke rumah-rumah untuk menyebarkan ajaran Islam, ya, mengajak beribadah ke masjid sekaligus menyambung silaturahmi. Nah, kalau di desa atau di Pamutakin, ya, di Kajeng itu pernah ada dari gerakan Jamaah Tabligh itu dari Pekalongan Kota ke Kajeng. Tujuannya itu apa? Yaitu seperti tadi yang jelaskan, untuk menyebarkan dakwah ya, atau berkunjung ke rumah-rumah ya, mereka menciarkan tentang Islam ya. Dia itu dari gerakan ini itu membawa peralatannya itu hanya seadanya ya, seperti peralatan sholat ya, peralatan mandi dan lain sebagainya. Adapun peralatan untuk makan itu mereka itu seadanya ya. Nah, dari materi dakwah Jamaah Tabligh ini masih atau meniadakan dakwah nahi mungkar, karena menurut Jamaah Tabligh itu umat Islam saat ini itu masih dalam kondisi pembentukan kehidupan yang Islami. Nah, di samping itu mereka juga berpandangan bahwa taklid kepada salah satu imam itu merupakan suatu keharusan. Ya, saya ulangi, kalau Jamaah Tabligh itu taklid kepada satu imam atau satu mazhab ya, itu suatu keharusan. Nah, sebab pada saat sekarang ini belum ada ulama yang telah memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Itu pemikiran dari Jamaah Tabligh. Nah, karena pandangan ini mereka melarang anggotanya untuk melakukan ijtihad ya. Nah, para pengikut Jamaah Tabligh itu harus dibaiat ya, atau selalu
menghormati syekhnya, seperti menghormati sebagaimana menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penerima dakwah itu tidak terkait dari struktur organisasi. Ajarannya itu mengarah kepada tasawuf, hidup sederhana, kemudian menghindari walimahan dan berzikir di wilayah makam, ya. Jadi kalau di jamaah tabligh itu menolak ketika diundang adanya walimahan, kemudian zikir di komplek pemakaman atau komplek makam, ya. Itu jamaah tabligh. Nah, sedangkan di Indonesia itu anggotanya itu sangat bervariatif atau bervariasi atau bermacam-macam. Nah, seperti seniman juga ada, kemudian kalangan profesional dari unsur yang lain juga ada. Nah, pemikiran jamaah tabligh yang sudah Pak Mutakin dijelaskan, ya, harus fokus atau harus mengimami suatu imam mazhab itu sebuah keharusan, itu berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu netral terhadap mazhab, artinya tidak harus fokus di satu imam mazhab, ya. Artinya Muhammadiyah menggunakan semua imam mazhab tersebut. Nah, kemudian di jamaah tabligh juga diharuskan untuk dibaiat, ya. Sedangkan di Muhammadiyah itu tidak membolehkan berbaiat, ya. Nah, itulah perbedaan antara jamaah tabligh dan Muhammadiyah, ya, berbeda, ya, antara jamaah tabligh dan Muhammadiyah. Nah, itulah 3 macam aliran transnasional yang ada di Indonesia. Semoga pada pertemuan kali ini kalian paham gerakan transnasional itu ada berapa, terus sejarahnya gimana, dari mana, kemudian perbedaannya dengan Muhammadiyah seperti apa, ya. Demikian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.